Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin jamaah pemirsa, jamaah kaum muslimin dan muslimat, shaimin shaimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan umur panjang, bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuki Ramadan selalu memberikan kabar gembira, selalu memberitahukan kepada semua sahabat beliau, atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepadamu bulan suci Ramadan, bulan yang sangat barokah, bulan yang sangat dinantikan oleh para sahabat. Karena di bulan suci Ramadan inilah semua amal-amal dilipat gandakan, semua pintu-pintu surga Allah bukakan, pintu neraka oleh tutup. Artinya semua ladang amal yang mengantarkan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah bukakan selebar-lebarnya, dan semua pintu-pintu neraka Allah tutup. Artinya semua amalan yang mengantarkan seorang hamba untuk terjerumus ke dalam neraka Allah perkecil, Allah persulit. Kenapa? Karena puasa tenaga kita berkurang. Karena puasa tenaga kita secara fisik berkurang, tapi iman, himmah untuk berdekatan, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sangat besar. Hadirin jamaah shaimin shaimat rahimani wa iyyakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pelatihan, bulan kalau dalam bahasa kampusnya training, pendidikan. Karena di bulan suci Ramadan inilah kita dibimbing, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa secara lughah, secara bahasa maknanya itu adalah al-imsak, yaitu menahan diri, menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun pahala puasa. Maka salah satu konsep ketika kita pingin sukses, pingin berhasil, kalau dalam dunia kita mempunyai ATM. Seorang yang punya ATM-nya berisi dengan semua bank-bank. Dia memiliki ATM sehingga mau kemanapun dia tidak khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhannya di jalan. Ketika dia ingin belanja, habis ATM ini, ganti ATM itu. Habis bank ini di ATM ini, ganti dengan ATM itu. Maka tidak ada yang disusahkan. Maka ketika seorang hamba pingin sukses, pingin berhasil, harus mempunyai ATM yang sangat tebal. Dan di bulan suci Ramadan inilah tempat pengisian semua ATM-ATM untuk dapat mencapai kesuksesan hidup, baik dunia maupun akhirat. Mana ATM itu Bapak Ibu sekalian? ATM itu adalah bentuk singkatan akal. Bulan puasa ini adalah bagaimana kita melatih akal kita, bagaimana kita mentraining akal kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
tidak berpikir jorok, tidak berpikir negatif baik terhadap manusia maupun terhadap makhluk semua lainnya. Kenapa? Karena jika akalnya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara baik, maka untuk menyebut orang, memikirkan kejelekan orang, jauh dari pikiran itu. Pertama, akal harus kita jaga. Maka puasa adalah bagaimana menjaga akal kita agar tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian supaya ATM kita tebal dapat selamat, maka kita harus menjaga telinga kita. Maka berpuasa adalah harus mampu membimbing, menuntun kita untuk dapat menjaga telinga kita secara baik. Telinga merupakan sumber suara yang akan masuk ke dalam hati, yang akan masuk ke dalam pikiran. Kalau semua itu masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, inilah yang terkadang menjerumuskan seorang. Maka bagaimana kita mampu menjaga telinga ini untuk dapat mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan kalamullah, mendengarkan qaula Rasulullah, mendengarkan qaulal ulama, mendengarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang berdampak negatif. Termasuk hal-hal yang berdampak negatif adalah kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol tidak karuan, mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak karuan. Jika ucapan yang tidak karuan itu masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, maka itulah yang akan menggerakkan semua anggota tubuh yang lain untuk melaksanakan hal-hal yang negatif. Maka puasa adalah mudah-mudahan mampu kita mampu kita menjaga telinga kita untuk tidak mendengarkan suatu hal yang negatif. Maka usahakanlah puasa ini, manfaatkan, gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, sehingga kalau dari akal kita baik, telinga dapat dimanfaatkan secara baik, maka insya Allah kita akan selamat. Kemudian M adalah mulut, lisan kita. Bagaimana puasa ini mampu menjaga mulut kita, menjaga lisan kita dari berkata, dari menggibah orang, dari melakukan hal-hal yang membuat orang tersinggung, dari menyebutkan kejelekan-kejelekan orang. Karena salah satu yang membatalkan pahala puasa bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu adalah tidak mampu menjaga lisannya, berbicara tanpa terkontrol, berbicara tanpa memandang orang tersinggung dan tidaknya. Maka bagi seorang yang melaksanakan puasa secara baik, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencegah ucapannya, menjaga lisannya. Tidaklah dia berbicara kalau tidak bermanfaat. Tidaklah dia berbicara kecuali dia berpikirkan dulu, memikirkan dulu apakah ucapannya, apakah apa yang dia sampaikan itu bermanfaat atau tidak. Maka kalau semua itu terisi dengan baik, akal, telinga, mulut dapat terisi dengan baik, maka insya Allah itu adalah kunci keselamatan. Kemudian M yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah mata. Mata ini adalah sangat berpengaruh terhadap pikiran hati manusia. Apa yang dilihat, apa yang dia pandang akan masuk ke dalam pikiran. Setelah masuk ke dalam pikiran, akan terkoneksi dengan hati, akan masuk ke dalam hati. Jika itu yang dia pandang itu baik, yang dia pandang itu bermanfaat, maka yang dia pikirkannya pun juga akan bermanfaat. Jika yang menjadi pikirannya hal yang bermanfaat, masuk ke hati pun akan bermanfaat. Maka bagaimana dia akan berusaha untuk melaksanakan hal yang bermanfaat yang dari apa yang dia pandang, dari apa yang dia pikirkan. Maka Bapak Ibu sekalian, mata adalah sumber dari apa seorang itu akan dibawa kemana. Jika yang dipandang baik, maka apa yang dipikirannya, apa yang masuk ke dalam hati insya Allah akan baik. Tapi sebaliknya, jika apa yang dia pandang itu buruk, apa yang dia lihat itu jelek, maka apa yang menjadi pikiran dari pandangan yang jelek itu akan masuk ke dalam pikiran.
kalau sudah masuk ke dalam pikiran, maka akan masuk juga ke dalam hati. Maka jika kejelekan yang dipandang, maka kejelekan juga yang akan masuk di dalam hati. Maka akan terrealisasilah kejelekan apa yang berada dalam hati itu akan berwujud perbuatan. Maka tergantung kita, Bapak Ibu sekalian, apakah kita mau puasa kita menjadi puasa yang baik, maka pandanglah hal-hal yang baik. Jika puasa kita mau hanya sebatas lelah saja, maka pandanglah, bebaslah memandang apa yang kita inginkan. Tapi konsekuensinya adalah kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja. Kenapa? Karena dari pandangan yang tidak terkontrol. Maka mudah-mudahan dengan puasa di bulan suci Ramadan kita mampu mengecas, mampu mengisi ATM kita, akal kita, telinga kita, mulut kita, madah perut kita, dapat kita isi dengan hal-hal yang baik, dapat kita isi dengan hal-hal yang positif, sehingga mudah-mudahan ketika kita keluar nanti di bulan suci Ramadan, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan ending dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimat, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita pelihara pertama akal kita, kemudian telinga kita, lisan kita, perut kita dapat kita jaga, sehingga mudah-mudahan kita semua selamat dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.